Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku level 4 yang luar biasa, yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah mandi? Sarapan, gosok gigi? Ya, sudah siap semuanya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, masih materi gaya di tema 7. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal ya di buku Erlangga halaman 119 sampai 120 nomor 1 sampai 15. Oke. Agar tidak terlalu lama, yuk langsung kita bahas. Yang sudah menyiapkan buku Erlangga silakan buka halaman 119 sampai 120. Ya. Nomor 1, perhatikan contoh peristiwa berikut. Nah, 1 bertepuk tangan, 2 cahaya matahari di siang hari, 3 menulis di kertas, 4 air laut menguap ke udara. Peristiwa yang merupakan contoh gaya ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah 1 dan 3, yang B. Ya, ini jawabannya. Gitu ya. Karena bertepuk tangan dan menulis di kertas merupakan gaya otot. Oke? Mudah. Lanjut nomor 2. Besar gaya pada meja yang didorong 1 orang dewasa dibandingkan dengan 1 anak kecil adalah. Jawabannya lebih besar. Ya, sudah jelas ya, kalau orang dewasa memiliki gaya otot yang lebih besar dari anak kecil. Lanjut. Di nomor 3 disajikan gambar mobil yang menabrak pohon hingga mobil tersebut ringsek. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat. Nah, jawabannya apa? Ada yang jawab D, memperlambat laju benda. Bukan ya. Jawaban yang paling tepat adalah mengubah bentuk benda, yang A. Ya, karena akibat kecepatan mobil tersebut kemudian menabrak pohon, mobil tersebut berubah bentuk, yang tadinya bagus ya, mulus, keren, sekarang sudah ringsek. Nomor 4, gaya otot yang digunakan saat membuka lemari pakaian adalah. Jawabannya gaya tarikan. Nah, tarikan A. Ya. Begitu. Ini kan membuka lemari, masa membuka lemari dorongan ya, nanti bajunya malah ketutup ya, malah kedorong. Nggak mungkin. Jawabannya adalah tarikan. Kecuali kalau di pintu Indomaret, Alfamaret ya, itu pintunya bisa ditarik dan bisa didorong. Nomor 5, gaya yang digunakan saat menendang bola sama seperti gaya yang digunakan saat. Nah, kita harus analisis nih. Saat menendang bola, gaya yang digunakan apa? Yaitu gaya otot. Artinya, jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah mengayuh sepeda. Paham tuh? Karena sama-sama menggunakan gaya otot. Kalau apel jatuh itu gaya gravitasi, menarik paku dengan magnet itu gaya magnet. Kalau roket lepas landas itu gaya mesin, sebenarnya ada ya, tapi Ustadz tidak menjelaskannya di tema 7. Cukup 6 gaya saja. Nomor 6, makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan gaya otot, ini mudah sekali. B ya, ini adalah paku-pakuan, tumbuhan paku-pakuan. Nomor 7, benda berikut yang tidak dapat digerakkan oleh gaya otot adalah. Nah, mana? Mudah ya, jawabannya adalah kapal laut. Ya. Mungkin kalau di film-film ada ya orang yang menggerakkan kapal laut, Superman mungkin ya. Tapi ini kan kita sedang belajar IPA ya, di dunia nyata. Nomor 8, contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot adalah. Coba kalau A, penerjun payung terjun dari ketinggian sekian meter. Ini gaya gravitasi.
B. Kakak membantu ayah memotong bambu. Yang C. Mesin mobil mati saat kehabisan bensin. D. Kapal selam bergerak di dalam air. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kakak membantu ayah memotong bambu. Ya. Seharusnya di sini juga kalau ada keterangan menggunakan gergaji, nah itu bisa lebih tepat lagi jawabannya ya. Kali ini kan kita tidak tahu, bisa saja orang memotong bambu dengan mesin, itu kan gaya mesin. Oke, lanjut untuk nomor 9. Perenang yang sedang berlomba menggunakan gaya titik-titik-titik karena perenang tersebut titik-titik-titik. Jawabannya adalah bukan gaya bebas, bukan gaya punggung, bukan gaya kupu-kupu. Jawabannya adalah gaya otot karena perenang tersebut bergerak menggunakan kaki dan tangannya. D. Oke, nomor 10. Perhatikan gambar tersebut, itu adalah gambar dokar. Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah gerobak lebih mudah ditarik kuda jika penuh oleh penumpang. Ini salah ya, kalau semakin banyak penumpang malah semakin berat. B. Tidak terdapat gaya gesek saat kuda berjalan. Ada ya, ini tidak tepat. Gaya gesek itu ada saat kuda berjalan, yaitu saat telapak kaki kuda berjalan dan saat roda dokarnya ini berputar ya, mengenai alas ya, mengenai tanah. Yang C. Kuda menggunakan gaya otot untuk menarik delman. Nah, jawabannya ini C. Betul. Kalau D, gaya otot pada kuda lebih kecil daripada berat penumpang, itu salah. Harusnya gaya otot kuda lebih besar. Oke, selanjutnya nomor 11. Dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan benda disebut. Jawabannya adalah gaya. Kayak warna apa ya yang jelas? Kuning. Ya merah saja. Gaya. Nomor 12. Gaya saat kita melempar bola kasti adalah gaya. Jawabannya otot. 13. Contoh benda yang dapat didorong menggunakan gaya otot adalah. Jawabannya banyak ya benda yang dapat didorong oleh gaya otot. Meja, kursi, apa lagi? Banyak. Lemari, apa lagi? Sepeda bisa didorong, bisa. Sepeda, apa lagi? Dan lain-lain. Ya, silakan kamu mencocokkan sendiri ya. Kira-kira kalau jawaban kamu bisa didorong oleh gaya otot berarti betul. Nomor 14. Menimba ember dari sumur merupakan contoh gaya berupa tarikan. Kalau ada yang menjawab otot juga boleh. Betul ya. Oke, kemudian nomor terakhir. Gaya otot kuda dimanfaatkan kusir untuk. Jawabannya menarik dokar. Ya, ada yang menyebutnya dengan delman atau bendi. Menarik dokar, delman, bendi. Baik anak-anakku, untuk pembahasan soal buku Erlangga halaman 119 sampai 120 sudah kita bahas bersama-sama. Semoga semuanya paham. Jika masih ada yang kurang begitu paham, masih ada pertanyaan, bisa tanya langsung ke Ustadz Raga atau Ustadz Yuli.
Baik, untuk video pembelajaran hari ini Ustaz cukupkan. Syukran jazakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.